Kabupaten Banyumas dengan fasilitator Ibu Titik Nijayanti dan pengajar praktek adalah Bapak Yusef Kurniawan. Di sini kami akan mencoba mewawancarai rekan sejawat dalam pra-observasi di kelas. Bersama ini rekan sejawat saya bernama Bu. Perkenalkan, nama saya Kecut Dwi Rizky. Kebetulan saya di sini mengajar seni budaya. Terima kasih atas kesediaannya ya Bu Kecut. Mudah-mudahan akan bernilai ibadah dan meringankan langkah-langkah kita dalam menggapai apa yang kita harapkan. Baiklah Bu Kecut, sebelum kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan rencananya hari Senin, besok ya kita sebelumnya bincang-bincang dulu tentang pra-observasi di kelas. Kita sudah sedang latihan, jadi Bu Kecut tidak usah grogi, tidak usah takut. Ini hanya pemenuhan kebutuhan saya, adanya tugas dari pelatihan guru pembina. Mohon maaf Bu Kecut sebelumnya, dan terima kasih kesediaan Bu Kecut untuk meluangkan waktunya untuk bisa berkolaborasi dengan saya melaksanakan tugas-tugas di sekolah ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kegiatan tentang pelaksanaan pra-observasi yang sudah Bu Kecut siapkan. Misalnya tentang simulasi prakteknya bagaimana, HD yang dipilih apa, metodenya, alasan, kemudian alat dan bahan, serta tahapan-tahapan pembelajarannya. Kira-kira skenario yang seperti apa yang akan Bu Kecut sampaikan ke anak-anak sehingga anak-anak merasa nyaman belajar dengan Bu Kecut. Itu seperti itu kurang lebih nanti pertanyaannya. Kemudian yang pertama saya tanyakan, kira-kira prakteknya hari Senin besok ya Mbak Kecut ya? Iya. Ya, berarti tanggal 17. Siap, sebenarnya 17. Kemudian tujuan pembelajarannya kira-kira apa yang ingin dicapai? Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Nanti saya di tanggal 17 itu kebetulan mengajar kelas 8, di mana di situ materinya tentang keunikan gerak tari tradisional Bu. Di situ saya mengambil KD-nya tentang KD 3.1, memahami keunikan gerak tari tradisional menggunakan unsur pendukung tari. Nanti tujuannya di sana itu saya ingin dalam pertemuan itu peserta didik itu mampu menemukan keunikan gerak tari tradisional dan juga mampu memadukan keunikan gerak tari tradisional dengan unsur pendukung tari. Jadi nanti diharapkan siswa mampu menemukan keunikan setelah pembelajaran itu, menemukan gerak tari tradisional dan bisa memadukan antara keunikan tari tradisional dengan unsur pendukung tari. Terima kasih, luar biasa sekali. Bagi KD-nya 3.1 tentang memahami tari tradisional. Kemudian metode menggunakan ini ya supaya bisa anak-anak menjadi lebih tertarik, tidak bosan begitu ya. Metode yang saya gunakan, saya menggunakan metode pembelajaran PBL ya Bu, dimana nanti keaktifan siswa yang akan disorot. Kemudian saya menggunakan media pembelajaran juga Bu, biar siswa lebih tertarik dulunya. Ya, saya menggunakan media PowerPoint yang disertai dengan video tari. Tentunya akan menjadi sesuatu yang menarik nih, apalagi bagi anak-anak kita yang jarang menggunakan CD. Ya, terima kasih sekali kita sudah berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian alasan Bu Kecut mengambil metode seperti itu? Karena sebelumnya kan memang saya masih menggunakan metode ceramah ya Bu, dan sepertinya kalau metode ceramah itu anak-anak kurang berminat di dalam pembelajaran, masih banyak yang sibuk sendiri gitu. Jadinya saya mencoba metode baru Bu, dengan menggunakan media, berharapnya agar siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran dan lebih paham untuk materi yang saya sampaikan karena ada gambar, ada contoh video. Luar biasa sekali Bu Kecut, mudah-mudahan besok pas actionnya ditambah menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya, kira-kira alat atau bahan yang dibutuhkan apa dalam pembelajaran? Ya tentunya belajar itu ada buku, kemudian alat proyektor tentunya Bu, kemudian ada speaker juga, laptop gitu, terus materinya ya, Materinya
melalui buku paket, PowerPoint ya. juga sama video dari internet. Luar biasa. Tahapannya dalam pembelajaran besok itu kira-kira Mbak Ucok mulai dari misalnya dibuka dulu, berdoa salam, atau bagaimana menurut Mbak Ucok skenario-nya besok? Ya, skenario pasti pendahuluan ya. Pendahuluan dulu, nanti saya ada orientasi ke siswa, ada pengecek kehadiran siswa, kemudian ada persepsi juga Bu, menyampaikan kemudian motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian saya ada sedikit ice breaking Bu untuk memberikan semangat ke siswa. Kemudian habis itu saya masuk ke kegiatan inti. Iya, kegiatan inti itu juga sesuai dengan sintak-sintak yang ada di buku ya, mulai dari orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing peserta didik untuk melakukan pendidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi peserta didik, presentasi dalam bentuk presentasi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana nanti setelah presentasi nanti ada sedikit evaluasi juga pastinya ya. sama penutup Ya, luar biasa. Mudah-mudahan tahapan yang sudah direncanakan atau skenario yang direncanakan Mbak Ucok ini bisa berhasil, sukses, lancar, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Ucok bisa terlaksana ya. Kemudian kira-kira persiapannya apa saja yang sudah Mbak Ucok buat, misalnya PowerPoint apa? Pasti persiapannya untuk RPP itu ya Bu, ya, untuk apa namanya skenario saya ya. Kemudian tentunya juga PPT, kemudian alat-alatnya juga Bu, karena kebetulan kan di sini LCD-nya proyektornya masih mobile kan Bu, jadinya pasti itu mempersiapkan itu. Terus dari materi yang ingin disampaikan itu, menurut Bu Ucok ada nggak materi yang dirasa Mbak Ucok sendiri itu kayaknya kok angel gitu, sulit nggak disampaikan ke anak? Mungkin kalau saya kemas tidak terlalu sulit untuk anak ibu. Saya mungkin nanti sedikit memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari agar siswa tidak terlalu sulit menerima materi tentang keunikan karakter itu. Seandainya nih masih saja ada yang namanya anak kan tidak semua sempurna nih, termasuk kita saja kan ada sisi positif, negatif, ada kelebihan, ada kekurangan. Tentunya di anak juga kan begitu. Kira-kira bagaimana Bu Ucok itu mendekati secara khusus anak-anak yang dalam tanda kutip punya bakat istimewa, yaitu kesulitan belajar, seperti apa? Yang paling nanti pendekatannya saat kan nanti pembelajarannya saya bentuk diskusi kelompok Bu, jadi nanti diskusinya berdiferensiasi. Berarti itu mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Berarti dikelompokkan berdasarkan itu gitu ya. Sudah luar biasa ini kita ini. Jadi nanti siswa yang kesulitan belajar itu mungkin bisa ikut temannya untuk itu bisa menjelaskan. Berarti bisa dengan tutor sebaya itu ya. Malah mungkin anak akan lebih nyaman belajar dengan teman daripada dengan bapak ibu guru, mungkin akan merasa sungkan ya. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai ini hampir sama dengan tujuan pembelajaran, cuma lebih spesifikasi lagi, lebih jelas, spesial begitu. Pengembangan yang ingin dicapai Bu Ucok selaku guru seni budaya mengenalkan budaya, menyebut keterampilan siswa dalam mengenal perbedaan kebudayaan itu, biar mereka tahu bahwa ternyata di setiap daerah itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dan ciri khas yang berbeda itu ya, untuk menghargai sebuah perbedaan dan lebih utama lagi tentunya keberanian luar biasa Bu Ucok. Kemudian strateginya tadi sudah dipersiapkan seperti apa saja, sudah disampaikan. Apa mau diulang lagi strateginya? Sudah disampaikan tadi ya, antara lain dengan pembentukan kelompok, kemudian secara berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Setelah itu kemudian nanti Bu Ucok seandainya mengalami kesulitan, Bu Ucok akan mendampingi mereka yang mengalami kesulitan belajar dan juga menggunakan tutor rekan sebaya agar mereka belajar lebih nyaman
lebih kepenak begitu, Iya, karena betul. dengan teman sebaya kan enak aja kita curhat begitu ya. Iya, betul. Ya, luar biasa, terima kasih untuk hari ini. Saya tunggu actionnya ya dari sini. Terima kasih, mohon maaf kalau sudah mengambil waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.